Halo anak-anakku sekalian, kita jumpa lagi dengan saya Ahmad Muhtar, guru SMP Negeri 15 Depok. Kita akan mencoba membahas tentang kelanjutan dari materi sistem pernapasan pada manusia. Yang pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang pembagian dari jenis-jenis pernafasan pada manusia. Kali ini akan kita bahas tentang organ-organ penyusun dari sistem pernafasan pada manusia. Dari sistem pernapasan pada manusia. Ini gambar secara keseluruhan. Yang pertama adalah sistem pernapasan bagian atas. Ada hidung, rongga hidung, dan faring atau tenggorokan. Hidung, ternyata hidung. Ketika udara masuk ke rongga hidung, maka akan mengalami 3 proses, yaitu penyaringan, penyesuaian suhu, dan pengaturan kelembaban. Dan selanjutnya adalah kita bisa lihat ketika udara masuk ke rongga hidung, dan di dalamnya ternyata ada bulu-bulu kasar yang kita sebut sebagai silia, yang berfungsi sebagai perangkap dari debu, pasir, bahkan serangga yang masuk ke hidung. Jadi di sini ada bulu-bulu kasar sebagai perangkap ketika ada benda asing yang masuk ke dalam. Udara yang masuk kemudian menuju ke konka. Ini konka, di mana berupa lekukan. Udara akan diproses dan diubah sesuai dengan temperatur tubuh. Nah, disinilah fungsi yang kedua dari fungsi hidung, yaitu sebagai penyesuaian suhu tubuh. Di sini pula ada saraf olfaktori, atau saraf penciuman yang terletak di langit-langit konka. Fungsinya mendeteksi bau dari udara yang masuk. Kemudian udara yang masuk akan menuju ke faring. Sampai ke trakea, sampai ke paru-paru. Selanjutnya, pada bagian hidung ini ternyata ada yang kita kenal namanya membran mukosa. Jadi hidung secara anatomi dilapisi oleh jaringan tipis yang disebut dengan membran mukosa, yang fungsinya adalah mengatur suhu udara yang masuk serta melembabkan hidung. Di fungsi yang ketiga ini Selain itu menghasilkan lendir yang kita kenal dengan ingus. Ingus di sini berfungsi menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam hidung. Jika terjadi peradangan, artinya membran mukosa sedang tidak berfungsi, yang padahal semestinya dia berfungsi melembabkan hidung. Maka dikatakan di sini akan muncullah kita sebut penyakit pilek atau bisa juga polip hidung dan rinitis. Berikutnya adalah sistem pernapasan bawah. Ada laring, trakea, bronkus, dan paru-paru itu sendiri, yang di dalamnya ada bronchiolus dan alveolus. Itu di bawah bagian paru-paru ada yang kita kenal dengan namanya diafragma. Lanjut, kita bahas satu persatu. Laring, ini sebagai penghubung dari faring dan trakea. Penghubung dari faring dan trakea. Di dalamnya ada epiglotis dan pita suara. Epiglotis ini adalah katup tulang rawan yang berbentuknya seperti daun dan dilapisi sel epitel, di mana sel epitel berfungsi menutup laring ketika menelan makanan atau minuman. Jika ada debu, makanan atau minuman yang masuk ke laring, maka terjadi refleks dalam bentuk batuk.
Udara yang melewati laring akan menggetarkan pita suara dan menghasilkan gelombang suara. Pita suara dan gelombang suara yang dapat diatur untuk menghasilkan bunyi dengan mengatur kolom udara pada faring, rongga hidung, dan mulut. Ya, ini yang kita kenal epiglotis dan di dalamnya ada pita suara. Lanjut, trakea merupakan organ pernapasan manusia berbentuk tabung besar, ya, yang menghubungkan laring dan bronkus sebagai penghubung laring dan bronkus. Tersusun dari otot dan tulang rawan berbentuk cincin sebanyak 16-22 buah dan selaput lendir. Jadi di dalamnya ada selaput lendir atau membran mukosa yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Tulang cincin ini membantu agar udara yang masuk atau keluar bisa lancar, ya. Dan jangan lupa fungsi silia tadi menyaring benda-benda asing yang masuk. Ya, ini gambar trakea. Dan selanjutnya adalah pada trakea, yaitu saluran yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru, ada dua percabangan. Ada dua percabangan saluran yang dinamakan bronkus kanan dan bronkus kiri. Dari bronkus kanan ini nanti ada selanjutnya ada yang kita kenal namanya bronchiolus. Bronchiolus. Ya, semakin kecil. Bahas lagi kembali. Bronkus kanan dan bronkus kiri tersusun atas tulang rawan dan otot-otot halus yang diselubungi oleh membran mukosa atau selaput lendir. Tadi sudah dibahas. Dan dari trakea, bronkus akan bercabang ke bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah paru-paru, sehingga membentuk struktur pohon bronkial. Struktur pohon bronkial. Percabangan bronkus ini akan mengarah pada banyak percabangan saluran udara yang lebih sempit yang dikenal dengan bronchiolus. Bronchiolus mengarah lebih dekat ke jaringan di dalam paru-paru dan berujung pada alveolus atau kantong udara, di mana sebagai tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Susunan tulang rawan memperkuat struktur percabangan bronkus dari trakea sampai ke bronchiolus, sehingga mencegah saluran udara ini mengempis saat proses pernapasan berlangsung. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru merupakan sepasang organ yang memiliki tekstur kenyal dan berisi udara, dibantu oleh trakea dalam penghantaran udara yang berfungsi tempat pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru mengambil oksigen dari udara yang dihirup, kemudian masuk ke aliran darah dan didistribusikan ke seluruh bagian sel. Ketika sel bekerja, maka dihasilkan gas buangan berupa karbon dioksida dan dilepaskan melalui aliran darah. Baik, secara struktur, ternyata paru-paru sebelah kanan terdiri dari 3 bagian, ya, superior lobe, nah bagian atas ini, lalu middle, bagian tengah, ini ada middle, dan di bawahnya ada inferior, ada 3. Ya. Berbeda dengan yang sebelah kiri, terdiri dari 2 bagian, ya, 2 lobus. Ya. Ya, ini 1 dan ini yang keduanya. Yang dikenal dengan paru-paru kiri. Paru-paru terletak di bagian rongga dada bagian atas. Otot dan rusuk membatasi bagian samping. Dibatasi oleh otot dan rusuk. Dan di bawahnya ada diafragma yang membatasi bagian bawah paru-paru. Ada diafragma di sini. Bagian paru tadi sudah dibahas, terbagi atas 2, yaitu pulmodexter yang tadi 3 lobus dan pulmosinister terdiri dari 2 lobus. Paru-paru kiri lebih kecil dibandingkan paru-paru kanan. Setiap lobus dari paru seperti balon yang diisi dengan spons. Udara yang masuk dan keluar melalui satu jalan.
paru-paru dibungkus oleh selaput yang mengelilingi kedua paru-paru dan memisahkan paru-paru dari dinding dada disebut dengan pleura. Ya, selaput ini disebut dengan pleura yang fungsinya melumasi bagian dalam rongga paru-paru agar tidak mengiritasi paru. Jadi paru-parunya tidak mengalami iritasi ketika saat mengembang atau saat kita mengambil nafas, ya, dan berkontraksi saat kita bernafas, ya. Ketika mengembang dan berkontraksi, ini paru-parunya tidak mengalami iritasi karena dilindungi atau dibungkus oleh selaput yang dikenal dengan pleura. Terakhir adalah alveolus yang merupakan saluran terakhir dari sistem pernapasan manusia, berada di ujung bronkiolus yang berupa gelembung-gelembung udara. Alveolus terdiri atas satu lapis sel epitelium pipih, dan disinilah darah hampir langsung bersentuhan dengan udara. Adanya alveolus memungkinkan terjadinya perluasan daerah permukaan yang berperan penting dalam pertukaran gas oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari sel-sel darah ke udara. Oksigen masuk, karbon dioksida yang keluar menuju udara. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Bronkiolus. Setelah itu karbon dioksida yang merupakan produk limbah dari sel-sel tubuh mengalir dari darah ke alveoli. Dari darah ke alveoli untuk dihembuskan keluar. Pertukaran ini terjadi melalui dinding alveoli dan kapiler yang sangat tipis. Kantong-kantong kecil alveolus merupakan pusat pertukaran udara di dalam sistem pernapasan manusia. Ketika bergerak melalui pembuluh darah di dinding alveolus, darah akan mengambil oksigen dari alveolus dan mengeluarkan karbon dioksida ke alveolus. Per menitnya, paru-paru bisa mengambil sekitar 5-8 liter udara. Ketika kondisi dalam istirahat, alveolus akan mengirimkan sekitar 0,3 liter oksigen ke darah dalam setiap menitnya. Bahkan disebutkan untuk orang dewasa bisa 20.000 kali melakukan proses pernapasan, ya. Nah, ini gambar keseluruhan dari sistem pernapasan pada manusia. Dan ada latihan soal, ada 5 soal di sini. Sebutkan urutan organ penyusun sistem pernapasan pada manusia, itu nomor 1. Nomor 2, sebut apa 3 fungsi hidung dalam sistem pernapasan manusia. 3, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang laring. 4, apa perbedaan? Terakhir, jelaskan secara anatomi fungsi dari alveolus.